Terima kasih Yesus. Shalom, selamat pagi saudara. Saya yakin dan percaya dimanapun saudara berada, kita selalu diberkati Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus, pasal yang pertama, ayat yang ke-12 dan ayat ke-13. Tetapi terlebih dahulu, kita akan berdoa, minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan pimpin kita dalam perenungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu ketika Engkau izinkan kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati kami dan sertai kami, kiranya Engkau sendiri yang boleh berkata-kata atas kami semua ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu akhir-akhir ini, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, bahwa ada sebuah virus yang datang, yang berasal dari Cina, bahkan sudah masuk di negara kita, yaitu negara Indonesia. Kita tahu juga pemerintah sudah mengambil sebuah kebijakan bahwa kita harus tetap berada di rumah, dengan bekerja di rumah, dengan belajar di rumah. Situasi seperti ini yang membuat terkadang rasa-rasanya kita semakin tertekan, terkunci dan tidak dapat melakukan hal-hal yang lain. Nah, sebaliknya, kita harus belajar dengan situasi seperti ini, kita harus berani bergerak maju bersama dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan, kita akan merenungkan dari kitab Yakobus, ada 3T saudara yang akan kita pelajari di sini untuk kita mencapai dan dapat bergerak maju dengan Tuhan. Yang kita perhatikan, T yang pertama adalah ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jelas sekali bahwa Allah tidak mencobai. Tetapi T yang pertama kita belajar tidak boleh menyalahkan Allah. Mengapa? Dengan situasi seperti ini, kondisi seperti ini, rasa-rasanya kita selalu menyalahkan Allah, selalu menyudutkan Allah. Kita berkata, dengan situasi adanya virus corona, kita menyalahkan Allah. Allah yang memberikan virus ini, Allah yang sudah membuat kita berada di rumah dan tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Kalau kita lihat di ayat 14, dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, terkadang seperti itu, pikiran kita yang berpikir bahwa Allah yang memberikan semua ini, Allah yang membuat kita tidak dapat melakukan hal-hal seperti biasanya. Ini tidak boleh saudara. Ketika kita mau bergerak maju bersama dengan Tuhan, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Cobaan pasti ada, ujian, kesukaran seperti apapun pasti ada. Baik Bapak, Ibu, Saudara semuanya, bahkan saya pasti punya kesukarannya itu masing-masing. Tetapi setiap kesukaran tidak boleh kita berkata semua karena Allah. Kita tidak boleh menyalahkan Allah. Seperti kita membuat kopi, saudara. Kita selalu menyalahkan gula. Ketika kita membuat kopi, antara kopi dan gula, takarannya ketika kopinya sedikit dan gulanya begitu banyak, kita salahkan gulanya. Gulanya itu loh terlalu banyak sehingga kopinya itu terasa manis seperti itu. Ketika kita membuat atau menyeduh kopi juga, gulanya terlalu sedikit, yang disalahkan gulanya lagi. Gulanya itu loh terlalu sedikit sehingga kopinya pahit. Nah, kita selalu menyalahkan gula. Tetapi ketika komposisi takarannya pas antara kopi dan gula, yang dipuja, yang diluluhkan kopinya. Kopinya itu enak tenan, mantap betul, seperti itu. Yang disalahkan gulanya terus. Tidak seperti itu saudara. Terkadang situasi seperti ini membuat kita berpikir semua karena Allah. Itu hal yang salah. Itu yang pertama kita pelajari adalah kita renungkan tidak menyalahkan Allah dalam situasi apapun. Kita mau bergerak maju dengan
Tuhan, ya kita tidak menyalahkan Allah, tetapi kita mengasihi Allah dengan segala proses yang kita hadapi. T yang kedua kita pelajari, yaitu ayat 12. Dikatakan di sini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Tahan dalam pencobaan. Itu T yang kedua. T yang pertama tadi adalah tidak menyalahkan Allah. T yang kedua adalah tahan dalam pencobaan. Nah, kita harus tahan, saudara, dalam situasi mungkin sangat berat dalam pikiran kita, dalam hati kita sangat berat. Bahkan kita semakin terkunci dengan situasi seperti ini. Kita harus bertahan, saudara. Kata berbahagialah di sini adalah diberkati. Kalau kita gali bahkan lebih teliti, lebih dalam lagi, diberkatilah, dan pencobaan ini mengacu kepada kesukaran, masalah-masalah kehidupan kita, hal-hal yang membuat kita tidak enak. Nah, kita harus bertahan dalam setiap kesukaran, pencobaan yang kita hadapi. Saudara punya kesukaran masing-masing, saya juga punya kesukaran, masalah kita berbeda, kita punya masalah pribadi, lepas pribadi. Tetapi kita harus bertahan. Kita lihat dalam Alkitab kita, yaitu dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan, saudara, di sini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, jelas bahwa pencobaan yang kita hadapi itu sebenarnya tidak dapat melampaui kemampuan kita. Itu hanyalah pencobaan-pencobaan biasa. Jangan pikiran kita berkata, pencobaan ini sangat besar. Kita harus bertahan seperti itu. Dan kita lihat selanjutnya, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekhawatiranmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Allah dapat memberikan jalan keluar ketika kita merasa dicobai, kita merasa sebuah tekanan hidup kita semakin tinggi, bahkan kita semakin terkunci. Sebenarnya Allah memberikan sebuah jalan keluar, tapi kadang kita tidak sadari hal itu. Nah, kitab Yakobus ini sebenarnya pada waktu itu dituliskan oleh Yakobus untuk menguatkan orang-orang yang percaya kepada Kristus yang sedang dicobai imannya pada waktu itu, yang sedang melakukan ataupun merasakan sebuah kesukaran dalam hidupnya pada waktu itu. Demikian kita tidak boleh merasa bahwa dengan adanya situasi seperti ini kita tidak dapat bertahan. Tetapi T yang kedua gini, kita harus tahan dalam pencobaan. Nah, saudara tahu beberapa hari ini sosial media saya itu dipenuhi dengan orang-orang yang berjualan online, yang biasanya tidak pernah berjualan online. Sekarang ini dengan adanya situasi harus tetap di rumah, mereka harus berjualan online. Luar biasa. Mereka dapat melakukan sebuah terobosan-terobosan yang luar biasa. Ini yang Tuhan inginkan. Nah, dengan situasi seperti ini, jangan hendaknya kita berada di rumah saja dan merasa terkunci, terpuruk terus-menerus. Tidak boleh seperti itu, saudara. Kita harus bertahan. Kita harus tahan melewati setiap pencobaan kehidupan kita. Pencobaan kita berbeda-beda, tapi kita harus bertahan melewati pencobaan-pencobaan, karena kita harus melakukan sebuah terobosan, bukan hanya duduk diam dan mengikuti arus. Ya enggak seperti itu. Kita harus bertahan, lakukan sebuah terobosan untuk kita lewati setiap pencobaan itu. Itu T yang kedua. T yang ketiga kita renungkan pada pagi hari ini adalah Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat 12 dikatakan, Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. T yang ketiga, T yang terakhir ini adalah sebuah bonus, yaitu terima mahkota. Terima mahkota kehidupan yang Allah sudah janjikan. Nah, T yang pertama tadi, kita harus tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan Allah. T yang kedua, kita tahan dalam setiap pencobaan. Dan T yang ketiga, ini adalah sebuah bonus, kita akan terima mahkota kehidupan kekal, mahkota kehidupan Allah yang Allah sudah janjikan. Nah, ada sebuah bonus di setiap pekerjaan yang kita lakukan, ada bonus pasti yang kita lakukan. Nah, kalau dalam sebuah pekerjaan yang kita lakukan, pasti ada bonus-bonus tertentu yang bos berikan, yang atasan berikan. Demikian tentang hidup kita. Hidup kita di dunia ini, ketika kita dapat bertahan dan mengasihi Allah dengan situasi seperti ini, kita diberikan bonus, yaitu sebuah mahkota ketika nanti kita bersama-sama dengan Bapa. Ketika kita nanti bersama-sama dengan Allah di surga, ada sebuah bonus. Nah, demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Ada 3 T ketika kita merasa dalam sebuah kesukaran,
merasa kita terkunci, ada 3T, yaitu tidak menyalahkan Allah, dan kita tahan dalam pencobaan, ada bonus di sini, terima mahkota Tuhan. Nah, ketika kita mau bergerak maju dengan Tuhan, lakukan hal ini. Jangan terpuruk, jangan terkunci dengan situasi, bahkan terlena dengan situasi, kita harus tetap di rumah. Tidak, tetapi kita harus berani bergerak, maju bersama dengan Tuhan, supaya kita terus jadi berkat di mana kita berada. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu bagi umat-Mu, bahkan ketika kami sudah selesai merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kau sertai kami Tuhan, Kau berkati kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh menguatkan kami melalui renungan yang boleh kami dengarkan, bahkan kami boleh menjadi manusia yang tidak hanya diam saja di titik tenang, tetapi kami boleh bergerak maju bersama dengan Engkau dengan situasi seperti ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, karena kami tahu kami manusia biasa, manusia yang tak lepas dari kesalahan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih saudara, inilah renungan yang dapat kita renungkan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat jalani aktivitas dengan sukacita. Haleluya.